Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam mudah-mudahan rumah tangganya penuh berkah. Alhamdulillah qad akhrajana ta'idzal fikri lil arbabil hija alladzi ja'ala mawaddata warahmah. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Yang sama kita hormati abang ganteng kita, Bang Bedu. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Labu, pulangnya naik bis tingkat. Kita doakan Bang Bedu biar rezekinya meningkat. Jalan-jalan mulu kapan tausiah? Bu, pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, bahwasanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu adalah sebuah impian. Betul betul? Saat ketika seseorang memutuskan untuk menjalani rumah tangga, maka harapannya adalah kebahagiaan, harapannya adalah sukacita, harapannya adalah penuh kedamaian, ketenangan, dan rumah tangga ini menjadi jalan mendatangkan ridho Allah. Amin ya robbal. Tapi jalan perjalanannya, saat ketika kita mengarungi rumah tangga, seolah seperti kita naik perahu besar yang kita akan menuju pada tujuan yang akan kita tuju. Tentu pada perjalanan itu akan banyak ombak-ombak besar. Betul apa betul? Akan banyak sekali hambatan-hambatan dalam perjalanannya. Betul? Maka saat ketika ikatannya dikuatkan, niatnya teguh, maka ketika tujuannya karena Allah, oleh karenanya rumah tangga bagaimanapun cobaannya, bagaimanapun ujiannya, kalau niatnya karena Allah, maka akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Maka yang pertama yang harus dibangun adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Maka rumah tangga itu harus niatnya karena Allah. Sehingga ketika kita sudah niat karena Allah, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, persoalan rumah tangga kita, peliknya persoalan tersebut, sulitnya ekonomi dalam rumah tangga kita, banyaknya cobaan di rumah tangga kita, tidak menjadikan kita orang yang lelah dalam menjalani rumah tangga. Benar apa enggak? Kadang ada ujiannya, suami tiba-tiba sakit. Betul? Kadang ada ujiannya, mertua kayaknya nggak suka banget sama menantu. Ada? Kadang ada aja ujiannya, saudara dari laki-laki, suami nggak pernah suka sama kita. Ada yang begitu? Ada? Itulah ujian rumah tangga. Kita tidak pernah tahu ujian kita, karena setiap orang pasti akan punya ujian, bukan hanya di dalam rumahnya, tapi juga banyak ujian yang terjadi di luar rumah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka apa yang harus dibangun adalah, yang pertama adalah husnuzon, punya sangkaan baik kepada suami kita. Jangan menghadirkan kecurigaan dalam diri kita. Ibu berumah tangga, ibu punya suami, kalau dalam diri ibu tidak ada ketenangan, kalau dalam diri kita tidak ada yang namanya rasa percaya, kalau dalam diri kita selalu curiga mulu, maka rumah tangganya tidak akan pernah mendatangkan ketentraman.
Betul? Karena dia selalu takut suaminya kawin lagi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Karena dia selalu curiga suaminya di mana-mana. Kalau nelpon video call terus. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Itu suami lagi di kantor, di teleponnya video call. Assalamualaikum, papa di mana? Di kantor. Coba mama lihat, buka handphonenya, video call. Dibuka, set. Tuh di kantor, nih di kantor, nih. Nah kalau udah lihat baru percaya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Suka begitu nggak bang? Iya. Ada yang begitu? Istri saya. Ayo bu, jangan pernah menghadirkan rasa curiga. Ibu mau istirahat nggak akan bisa istirahat, mau makan nggak akan enak makan, mau tidur nggak akan enak tidur. Kenapa? Karena selalu was. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, sehingga hadirkan husnudzon, rasa baik sangka, rasa tenang, rasa percaya kepada pasangan kita. Karena salah satu yang menjadikan rumah tangga tidak nyaman, banyak masalah, istri suami berantem terus karena istrinya nggak percaya sama suami. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Baik, luar biasa. Tepuk tangan bu untuk Abi, ya. Baik, yaudah sekarang kalau mau tanya dah, silakan. Siapa mau bertanya? Ya ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi, Ibu Subriyah dari Majelis Taklim Al-Hikmat Ceekek Pandeglang, Banten. Silahkan bu. Boleh bertanya? Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Begini Abi, saya mempunyai anak, tapi anak saya mau keluar rumah ketika dia mau kuliah di luar kota. Oh, mau Karena kuliah kan itu, ya. di luar negeri atau di luar kota gitu? Iya. Kemudian? Tapi kenapa ya hati ini tidak percaya kepada anak? Karena takutnya dengan pergaulan, dengan pergaulan yang namanya di kota besar, yang tadinya di Pandeglang ya Alim, soleh, ya, khawatir yang sebutkan, tertular pergaulan ya, bebas gitu. Iya, seperti itu. Takutnya saya seperti itu terbawa arus yang Terbawa arus. Ya, sehingga saya pada suatu saat berdebat dengan suami sampai bertengkar ya dengan masalah anak itu. Karena ketakutan anak tidak melaksanakan kewajiban perintah Allah, karena jauh dari orang tua sendiri. Jadi dia itu hidup ya seenaknya, Takut tidak betul, iya tanpa aturan takutnya bu. Iya, kalau istilah Pandeglang teh anu ngageingkeun untuk sholat, Nah. untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, takutnya ya hura-hura. Khawatirnya Tadi gitunya, Bu, ya. Iya, Oke. tapi kata Abi Tapi itu, suami mendukung anak untuk tetap kuliah di luar negeri atau luar kota? iya, makanya sampai saya Jadi bertengkar, berantem, Ibu. suami itu mendukung. Katanya biarkan anak laki-laki itu harus bebas, Harus merantau ya, gitu. harus bebas mandiri dan lain Mandiri, sebagainya, gitu ya. Jadi anak laki-laki itu harus diberi kebebasan, tapi tetap kita pantau dari rumah. Nah, Iya. bagaimana dengan sikap saya, Abi, benar atau tidak? Karena begini dan seperti itu. Terima kasih, Amin. Abi. Iya. Wabillahi Oke. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab Pak Iya, Ustadz baik. ya. Bu, alhamdulillah, tidak ada yang salah bagi seorang ibu punya perasaan khawatir sama anaknya. Karena perasaan khawatir itu adalah cinta yang luas, cinta yang tidak terbatas antara ikatan seorang ibu kepada seorang anak. Ibu adalah ibarat malaikat hidup bagi anaknya.
Ibu adalah ibarat matahari bagi anaknya. Ibu berani mengorbankan apapun bagi anaknya. Kadang seorang ibu saking dia bela sama anaknya, dia korbankan makannya, dia kurangi jatah makannya, dia tabung sedikit-sedikit emasnya yang dia kumpulkan. Saat ketika dia berikan ini semua hanya untuk anaknya. Maka apa yang ibu sampaikan mungkin dirasakan oleh semua ibu-ibu yang ada di sini, bahkan ibu-ibu yang ada di Nusantara, ibu-ibu yang ada di dunia semuanya, karena mereka hidup untuk anak-anak mereka. Jadi apa yang ibu rasakan bukan sebuah kesalahan. Wajar seorang orang tua saat ketika anaknya jauh dari pandangannya, anaknya jauh dari penglihatannya, anaknya jauh dari pengawasannya, lalu dia merasa khawatir. Tapi hebatnya dari ibu yang tadi sampaikan, dia tidak khawatir dunianya. Yang dia khawatirkan, saat anakku jauh, apakah dia ingat sama Allah? Masya Allah. Dia takut anaknya tidak sholat, dia takut anaknya tidak baca Quran, dia takut anaknya tidak taat kepada Allah. Maka kekhawatiran ini harus kita terus ingatkan kepada anak kita, sebagaimana kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, anakmu, ahli-ahlimu daripada kayu bakar api neraka. Maka terus ibu, tidak ada mantan ibu bagi anak. Ya Bu ya. Sudahkah gede anak kita tetap anak ibu? Biarpun anak ibu sudah punya pekerjaan, tetap anak ibu. Biarpun anak ibu sudah berumah tangga, tetap seorang anak. Biarpun dia sudah punya anak, tetap dia di mata ibu adalah anak. Maka ketika tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan orang tua, teruslah menjadi orang tua yang mengingatkan kebaikan kepada anak-anak kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka saat kita terus menjadi orang yang mengingatkan anak kita dalam kebaikan, ini akan menjadikan filter bagi dia saat dimanapun dia berdiri, dimanapun dia berpijak, dimanapun dia melangkah, dia ingat bahwa nasihat ibunya untuk kebaikan dia di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya robbal. Kita doakan agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan buat ibu ya. Sebelum Ustaz Abi melanjutkan tausiah dengan tema kita dari rumah meraih sakinah, yaitu bagaimana caranya kita merawat rumah kita agar ia nyaman menjadi tempat pulang. Nah, di sini kan saya membacakan pertanyaan dari jamaah. Ini ada dari @tika.taka.taku. Tika Taka-taku. Nah, assalamualaikum Ustadz. Izin cerita sedikit. Jadi suami saya itu demen banget sama yang namanya lukisan. Kalau dihitung-hitung lukisannya ada 10 yang terpajang di rumah. Ada yang gambar hewan, gambar pemandangan gitu kan. Nah, awalnya saya biasa aja. Maksud saya itu nggak keberatan lah sama suami saya yang hobinya atau suka beli lukisan, doyan beli lukisan. Nah, tapi lama-kelamaan saya mulai nggak nyaman nih berada di rumah saya sendiri. Saya kira ini ada kaitannya dengan lukisan yang dibeli sama suami. Saya sering merasa lukisan-lukisan tersebut kok seperti hidup gitu dan memata-matai saya. Lukisannya tuh suka kayak gitu, gimana gitu kan. Macan kayak gimana Macan? Nah, contohnya nih, anak saya yang masih SD pernah nangis histeris tuh ngelihat gambar, lihat mata kucing di lukisan, ya kan? Yang katanya bisa bergerak mata kucing. Mata kucing. Mau. Gak mau. Kalau mata buaya. Emang ada mata buaya? Iya. Nah, sampai terus lukisannya berubah jadi gambar yang sangat menyeramkan. Dari mata kucing jadi mata gondoruo mungkin. Nah, di situ langsung nangis tuh.
Anak saya kejar langsung peluk suami saking ketakutannya. Nah, karena kejadian aneh ini terus berulang, saya berpikir untuk pindah rumah. Ditambah lagi anak-anak setiap pulang ke rumah selalu terlihat ketakutan begitu Pak Ustadz. Nah, tapi suami saya menolak karena katanya cari rumah di luar sana dengan harga yang bagus itu sulit. Nah, kira-kira ada solusinya nggak Pak Ustadz agar anak-anak bisa nyaman di rumah seperti dulu? Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Silakan Ustadz. Bu, alhamdulillah. Baik, karena setiap rumah itu pengen punya seni, betul apa betul? Setiap rumah itu pengen ada warnanya, betul? Kadang ada sekarang rumah yang dindingnya dipakai lukisan alam, ada yang lukisannya berbentuk kaligrafi, ada yang lukisannya Ka'bah, ada juga yang lukisannya kepala orang doang, ada banyak kadang-kadang, betul. Nah, lukisan ini menjadi perdebatan. Bahkan ada dalam hadis Nabi menyatakan bahwa malaikat tidak akan pernah masuk fihi surah kalau di dalam rumah itu terdapat lukisan. Tapi lukisan kayak apa? Pertama, lukisan yang mengandung sesuatu mistis. Karena jadi yang tidak dibolehkan itu lukisan-lukisan yang berhubungan mistis. Yang kedua, yang nggak boleh itu patung yang dikultuskan. Oh, patung ini punya kekuatan, patung ini punya sesuatu, barang ini punya hal ini. Nah, itu hal-hal demikian yang akhirnya menuju kepada kesyirikan, menuju kepada akhirnya perbuatan yang akhirnya menduakan Allah, menyekutukan Allah. Maka hal-hal demikian yang diharamkan oleh para ulama, sehingga kita harus membuat rumah kita nyaman. Pengen rumahnya nyaman? Pengen banget apa pengen aja? Pertama kata Nabi, kalau rumah kita pengen nyaman, orang yang tinggal di rumahnya mau beribadah kepada Allah. Ini rumah bagaimana enggak terasa nyaman, bagaimana rumahnya enggak panas, bagaimana rumahnya enggak terasa nikmat. Kenapa? Karena pengisinya enggak mau ibadah. Bu, jadi di rumah jangan tinggalin sholat. Yang kedua, bagaimana rumah itu biar nyaman? Dibangun dengan nilai-nilai Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kita. Bahkan Nabi menyatakan kalau rumah kita pengen terhindar dari segala apapun yang berhubungan dengan yang namanya jin, setan dan sebagainya, maka rumah itu harus dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya tanya, ibu-ibu sering baca Quran di rumah? Sering, alhamdulillah. Nah, ini harus didawamkan, harus dibacakan agar adalah apa? Rumah kita menjadi rumah yang tenang. Yang ketiga, agar rumah tenang, rumah nyaman, rumah penuh kenikmatan, yang menempatinya akhlaknya penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Bu, ada nggak di sini jujur suami balik tapi mulutnya ngomel mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kira-kira kalau yang kita di rumah sama suami, sama anak, sama suami ngomel terus, sama anak ngomel terus, perasaan nih kalau diomelin terus, ngomel mulu, yang di dalam rumah itu betah apa enggak? Nah, benar Pak. Bu, jadi kalau suami pengen betah di rumah, kasih dong bahasa yang enak, bener nggak? Tino, assalamualaikum. Salam. Umi. Papa pulang. Pulang Umi. Mau cucu apa mau kopi? Cucu. Iya. Kan anak kita belum nikah. Enak kan dia nggak? Iya. Enak, coba kalau pulang. Tino, assalamualaikum. Beneran pulang? Yang mat dari tadi tetangga nyariin duit, belum bayar arisan. Sini duit. Ceklek.
Pergi. Ada nggak di sini yang kalau pulang suami minta duit mulu istrinya? Ada? Mana orangnya? Udah tahu baru di PHK minta duit. Iya kan? Ya bu. Gimana nggak kesel lah? Bu, rumah tangga itu harus dibikin nyaman. Bu. Kata Nabi nih, kalau rumah tangga pengen nyaman, idan nador tasyarotka. Saat ketika ibu dipandang suami senyum. Enak gitu dilihat suami. Senyum bu. Ada suami senyum. Suami lagi nonton TV senyum. Suami lagi tidur senyumin lagi. Kata suaminya gila. Oke. Ya tuh yang penting kita sebagai seorang istri ya merawat rumah kita. Benar. Ya, rawat rumahmu agar bisa menjadi surga di rumah sendiri ya. Benar. Ya. Oke, baik. Sekarang tepuk tangan untuk Abi, tepuk tangan Ibu untuk Abi ya. Sekarang saatnya berikan kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ya Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Majelis Nur Ihsan Pandeglang, Banten. Ustadz, saya mau curhat. Iya. Bukan punya saya, tapi teman saya. Siapa? Sahabat Ibu lah ya. Ya, teman saya itu punya suami. Ya suami. Orangnya Islami banget dan soleh. Agamis banget gitu ya. Religius gitu. Agamis orangnya dan soleh, tapi kelakuannya ternyata buruk sekali. Kelakuannya. Karena kenapa dia buruk? Karena dia itu istrinya itu melahirkan anak yang berkelakuan kebutuhan khusus. Iya. Kebutuhan khusus. Jadi di rumahnya itu selalu dia itu orangnya rame di rumah gitu, acak-acakan lah di rumah anak-anak khusus ya. Perlu perhatian yang khusus. Iya, lain dengan anak yang biasa gitu kan. Hiperaktif juga kan. Terlalu aktif gitu. Ya, gitu. Jadi suaminya itu kan rumahnya jadi nggak betah mungkin ya, karena anaknya itu selalu berisik gitu kan. Terus suaminya itu sering nggak pulang. Alasannya suaminya itu dakwah di luar kota. Padahal kalanya lebih enak, lebih nyaman kalau dakwah di luar daripada di rumah, karena punya anak yang seperti itu gitu kan. Dia cara menghindari situasi di rumah dengan alasan dakwah di luar kota. Luar kota. Daripada di rumah anak gua ribet gitu. Mungkin kali ya seperti itu kali ya. Iya, karena anaknya itu gimana lah, terlalu aktif gitu kan. Repot, nggak mau ngurusin kali jangan-jangan. Iya. Okay. Terus sekarang kasihan dengan istrinya yang tidak ada motivasi dari suaminya dan tidak ada membantu untuk mengasuh anak yang seperti itu. Itu kan butuh support yang khusus dari orang tuanya. Iya, tidak ada yang support itu karena istrinya itu, kasihan. Jadi bagaimana ya laki-laki seperti itu diapain ya Ustadz ya? Seperti itu. Harusnya diapakan? Diapain ya? Iya. Memang berat Ibu ya. Berat sekali. Yang jadi pertanyaan Ibu adalah bagaimana menghadapi suami yang seperti itu ya. Harus diapain sih yang suami seperti itu? Oke, baik Ya. Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya nggak mau memberikan dukungan, support dalam merawat anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kan perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk merawat dan membesarkan anak dalam kondisi seperti itu, Pak Ustadz. Benar. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi
Sampai berapa anaknya Pak Ustaz? Iya. Saya udah 4 nih, udah 4 kali nih mengandung. Iya. Mengandung mulu katanya. Mengandung mulu. Yang penting saya jangan mengandung lemak babi aja, Bu. Masya Allah. Bu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membedakan derajat seorang ibu dengan seorang ayah sampai 3 derajat. Betul? Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu sangat berbeda dengan perjuangan seorang ayah. Ibu itu bagaimanapun keadaan anaknya, dia selalu di matanya itu sempurna. Tidak ada ibu yang membeda-bedakan kasih sayang terhadap satu anak dengan anak yang lainnya. Seorang ibu selalu menganggap anaknya itu paling baik, selalu menganggap paling ganteng, selalu menganggap paling segalanya. Bahkan seorang ibu selalu membanggakan anaknya ke orang lain. Betul apa enggak? Betul. Kadang ibu enggak bilang rasa kebanggaannya sama anak itu, tapi dia bilang ke tetangganya, bersyukur saya punya anak, alhamdulillah dia sholatnya rajin, dia punya rezeki bagi saya. Dia ceritanya ke orang lain, ke anaknya nggak ngomong. Apa maknanya? Dia bangga sama anaknya. Benar Bu? Saat ketika anaknya pun ada dalam kekurangan, lihat bagaimana seorang ibu tampil menjadi orang yang tidak membuat mental anak itu jatuh. Seorang ibu tampil menjadi orang yang tidak membuat anak itu jadi tidak percaya diri. Seorang ibu terus tampil menjadi orang yang menguatkan batin, perasaan, dan semuanya. Seorang ibu yang tidak punya lelah. Benar Bu? Benar Bu? Tapi saat ketika ibu kuat, ternyata seorang ibu yang kuat pun butuh topangan. Seorang ibu yang begitu sudah hebat pun ternyata butuh pijakan. Seseorang ibu yang seorang ibu yang sudah bisa segalanya ternyata butuh support, butuh pendamping, butuh yang namanya kekuatan. Sebagaimana rumah tangga itu tidak bisa jalan sendiri kecuali bersamaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi pun walau demikian adanya, seorang ibu tidak mundur ke belakang. Biar suaminya nggak peduli sama anaknya, biar suaminya nggak sayang sama anaknya, biar suaminya kurang perhatian sama anaknya, tapi walaupun demikian ibu itu tidak pernah mundur ke belakang untuk tidak sayang kepada anaknya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana? Kita sebagai suami wajib Bu ngingetin suami kita. Sebagai istri wajib watawassobil haq watawassobis sober, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Bahwa semua yang Allah ujikan itu adalah merupakan cara Allah apakah kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, betul apa betul? Ingetin suami kita ini amanah Allah. Betapapun keadaannya demikian, kita harus bisa menjadi orang yang tampil menjaga mental mereka, tampil menjadi orang tua yang baik, tampil menjadi orang tua yang terus bisa jadi contoh buat mereka. Karena dukungan mereka yang pertama siapa? Adalah kedua orang tuanya. Insya maka mari sama-sama kita jadi orang tua yang terus bisa jadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Baik, artinya sang istri meminta perhatian lebih kepada suaminya. Sayang, Abi, tolong yuk luangkan waktu yang terbaik ya, perbanyak waktu kita untuk merawat dan menjaga anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Benar. Saya butuh kamu Abi, saya butuh support kamu, butuh dorongan kamu untuk merawat anak kita berdua. Benar. Itu mungkin seperti itu kali ini ya. Benar. Diajak bicara. Oke, mudah-mudahan Ibu Sumiati untuk sahabatnya mendapatkan solusi dari Abi ya. Tepuk tangan untuk Ibu Sumiati. Setelah Ibu Sumiati, ada Ibu siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya, Ibu silakan. Iya, awas Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sri Hernani Ya. dari Majelis Ta'lim Nur Asnya, Baik. Nur Tresna. Baik. Ya, Hadirin Kabupaten dipersilakan. Pandeglang, Ya. Provinsi Banten. Ini adalah keluarga saya. Oh. Jadi pada dasarnya saya mempunyai 2 orang anak. Yang cikal adalah laki-laki, Yang cikal laki-laki. iya, Yang dan bakal? sudah bekerja. Yang cika laki-laki, Sudah bekerja. yang bakal perempuan. Yang si bungsu perempuan masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Namanya Ya namanya Robi Oh. dan Tresna. oh Robi. Tadi cikal itu siapa itu? Iya. Robi, Bang Paling Robi gede. Oh paling itu cikal. Bang Robi, iya. Bang Robi silakan. dengan Neng Tresna. Neng Tres. Nah, Iya. lanjut Bu. Nah, saya sedih sekarang ini, Bi. Jadi ada satu keresahan dalam hidup saya karena udah selama 3 tahun ini si Cikal yang sudah bekerja itu tidak pernah pulang ke rumah. Ya tentunya melihat tadinya saya bangga, saya seneng punya keluarga, anak sudah pada besar, penuh kehangatan di dalam keluarga. Tapi dengan kejadian tadi, tentunya saya sebagai orang tua sangat sedih sekali. Padahal di tempat kerja ke rumah itu dekat, tapi dia memilih kos tidak di rumah selama 3 tahun ini. Bahkan Lebaran kemarin pun dia tidak pulang. Saya hanya meneteskan air mata dengan penuh kesedihan. Tentunya bertanya kenapa terjadi semikian. Nah, ini ceritanya mungkin. Ketika bapaknya mengajak ngobrol kepada si sulung, kepada Bang Robi, dia minta bantuan untuk membiayai kuliah adiknya itu. Tetapi Robi menjawab, tidak bisa. Alasannya? Karena saya sedang menabung persiapan untuk nikah. Oke, baik. Itu alasannya. Yang kedua yang sangat membuat sedih saya adalah mengeluarkan kata-kata, Bapak jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Nah selama 3 tahun inilah ketika si ayah di PHK tidak pernah mencari pekerjaan selain mengandalkan kepada ibu. Pada ibu. Saya, Pada ibu pada Dini. saya, Oke, iya. baik, oke. Nah kata-kata itu mungkin sangat menyinggung perasaan ayah. Suami ibu. Iya, kepada suami saya, sehingga keluar kata-kata yang sangat kasar dan sangat memukul perasaan Anak ibu. Bang Robi itu. Bang Robi. Iya, sampai dia, kamu keluar. Suami ibu mengusir anak ibu. Iya, jangan lagi kamu menginjak rumah ini. Itu yang keluar. Dan tadi itu sangat tersinggung sekali dengan kata-kata bahwa Bapak jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Nah saat itulah Robi tadi ceritanya tidak pulang ke rumah. Terpukul hatinya. Terpukul hatinya dengan kata-kata ayahnya yang usir langsung. Dan saat itu dia Betul keluar dari rumah. betul keluar. Saya selaku orang tua sangat sedih sekali. Saya mengharapkan dia bisa datang lagi, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Dan alhamdulillah ketika saya sakit, Bang Robi datang ke rumah sakit menengok saya, namun dia tidak mau pulang ke rumah. Tidak mau menginjakkan kakinya ke rumah. Tidak menginjakan kakinya Masih ke rumah. terngiang kata-kata. Masih terngiang kata-kata ayahnya itu. Nah, mungkin Abi bisa memberikan gambaran untuk saya apa yang harus kami lakukan. Apalagi tadi kami mendengar banyak doa ketika
berumah tangga, saya dengan suami saya mendoakan supaya menjadi keluarga sakinah. Di tengah perjalanan ternyata seperti itu. Saya ingin kembali menjadi keluarga sakinah, ingin rumah tangga yang harmonis, dan si sulung bisa kembali lagi ke rumah. Itu Abi, mohon pencerahannya, apa yang harus saya lakukan. Demikian yang kami curhatkan kepada Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Nini bertanya kepada Abi, ya, ini sebuah situasi yang tidak mengenakan di rumahnya Ibu Nani karena ada pertengkaran antara ayah dan anak laki-lakinya perihal masalah prinsip, ya. Ayahnya nggak bekerja, meminta anak laki-lakinya membantu kuliah adiknya yang paling bungsu, tetapi anak laki-lakinya tidak mau karena punya rencana untuk mengumpulkan uang untuk pernikahan. Dan anak laki-lakinya bilang, ayah nggak usah lagi minta uang sama ibu, karena selama ini ayahnya tuh sudah tidak bekerja selama 3 tahun. Khawatir selama ini kan ayahnya nggak kerja lagi, mengandalkan Bu Nani sebagai tulang punggung keluarga. Anak laki-laki tidak mau ayahnya seperti itu. Ayahnya marah, murka, merasa tersinggung harga dirinya, marah kepada anak laki-lakinya, diusir anak laki-lakinya. Ibu Nani sedih, berharap bisa akur kembali ini rumah tangganya, kembali harmonis dan hangat. Bagaimana Abi untuk masalah dan ujian Ibu Nani ini? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'an. Bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, Tabarakallah. Pertanyaan yang mungkin tidak hanya terjadi pada Ibu Nani, juga terjadi pada orang banyak. Bu, Abi nanya, pengen nggak punya anak yang punya agama? Pilih mana? Pilih anak yang tumbuh dengan agama, apa pilih anak yang tumbuh dengan harta? Pasti pilihan kita anak yang tumbuh dengan agama. Maka betapa beruntung saat ibu hari ini punya anak, lalu ibu didik dengan nilai-nilai agama, ibu besarkan dari tangan ibu, dari tangan seorang ayah, lalu ibu ajarkan dia sholat, ajarkan dia baca Quran, ibu tidak lelah dia antarkan untuk belajar ilmu agama. Apa hasilnya saat ketika dia besar? Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjaga perasaan orang tuanya. Karena kesakitan yang tidak ada obatnya bagi seorang orang tua bukan ketika dia minjam uang untuk anaknya. Kesakitan yang paling dahsyat bagi seorang orang tua bukan ketika dia gadaikan rumah untuk anaknya. Kesakitan yang paling tidak ada balasannya adalah apa? Saat ketika anak yang dibesarkan dari mulai kecil dengan darah, air mata, tenaga, tapi saat dia besar dia berani bentak orang tuanya, dan itu adalah kesakitan yang tidak ada obat bagi orang tua. Seolah dunia terasa kiamat. Ya Rob, anak yang aku besarkan, yang aku jaga, yang aku rawat, saat ketika dia sudah jadi orang, dia punya pekerjaan, lalu dia membentak ayahnya tanpa dia berpikir bahwa tanpa ayah dan ibunya dia tidak pernah menjadi orang sukses. Pemirsa dimanapun berada, ini nasihat buat kita semua. Untuk apa kita sukses dunia, jabatan, harta, semua kita miliki, tapi Allah marah sama kita gara-gara kita nyakitin orang tua kita. Buat apa kita punya segalanya
Kalau ternyata segalanya membuat Allah tidak sayang kepada kita, maka posisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Teruslah menjadi orang tua yang mengingatkan kepada anak kita. Sebetapapun anak kita sukses, sebetapapun anak kita hebat, sebetapapun anak kita luar biasa, tidak ada orang tua mereka tidak akan jadi apa-apa. Maka didiklah anak kita dengan agama, sehingga ketika mereka punya agama, mereka mampu punya rasa saat bicara kepada orang tuanya, mereka mampu punya hati saat bicara sama orang tuanya, mereka mampu punya rasa menghormati ketika bicara dengan orang tua. Wajar kalau seorang ayah marah karena anak yang dia besarkan membentak orang tuanya. Tidak ada orang tua yang durhaka, tapi ada anak yang durhaka. Tapi betapapun demikian, jangan kita jadi orang tua yang lalu keras. Mungkin mereka butuh sentuhan lebih dari kita sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan teruslah kita menjadi orang tua yang tidak pernah tebang pilih, tebang kasih, pilih kasih dengan anak-anak kita. Teruslah limpahkan kasih sayang kepada mereka, agar mudah-mudahan kasih sayang yang dirasakan jadi hidayah buat mereka semua. Amin ya robbal Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga Ibu Nani kembali hangat, harmonis, sehingga terbentuklah harapan Ibu kembali mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi jamaah tausiah dari Abi, bagaimana kita agar bisa mendapatkan sakinah dari rumah. Semoga apa yang tadi Abi sampaikan bisa mendapatkan berkahan untuk kita semua, dan nanti Abi juga akan doa Abi supaya yang kita harapkan, kita doakan, kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Abi. Baik Bapak Ibu semua, para pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mari sama-sama kita sempurnakan kajian ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan rumah kita menjadi surga buat kita semua, menjadi tempat ternyaman untuk kita semua, dan mudah-mudahan orang-orang yang berada di rumah kita menjadi orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar 7 kali di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah ya Rabb, hari ini kami bisa mengikuti kajian ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, turunkan kenyamanan dan rahmat dalam rumah tangga kami ya Allah, sehingga tidak ada lain melainkan kebaikan yang ada dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami sebagai orang tua yang baik ya Allah, yang mampu menjadi contoh baik bagi anak-anak kami ya Allah. Kami jadikan orang yang terus ya Allah tidak pernah tebang pilih perhatian kami terhadap anak-anak kami ya Allah, karena kami sangat sayang sama mereka ya Allah. Mereka adalah dunia kami ya Allah. Anak kami adalah surga kami ya Allah. Anak kami adalah masa depan kami ya Allah. Maka hanya kepadamu kami titipkan ya Rabb. Berikan cahaya iman di hati anak-anak kami ya Allah, sehingga ketika mereka tumbuh besar ya Rabb, mereka tidak pernah lalai dalam ibadah ya Allah, dan mereka berbakti kepada kami ya Allah. Ibu, Bapak, sebut semua nama anak-anak kita. Sebut namanya, doain yang baik-baik. Karena saat seorang ibu mendoakan kepada anaknya, Allah tunai mengabulkan. Doain semua, biar anak-anak kita sehat, soleh, berkah. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita. Doain biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Doain orang yang sebelah kanan kita biar sehat, berkah umur, berkah rezeki. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang
yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dan berpelukan.